Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan seperti biasanya untuk mengkaji ilmu agama. Nikmat yang adalah kita banyak bersyukur karena amalan seperti inilah yang nanti akan memberikan manfaat untuk kita ketika kita berada di alam barzah di antaranya. Bukankah salah satu fitnah kubur, pertanyaan malaikat penjaga kubur adalah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka bagaimana kita akan bisa menjawab pertanyaan itu kalau dalam kehidupan dunia kita tidak pernah ngaji. Maka ketika kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk ngaji, maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita syukuri dan kita berharap diberikan oleh Allah Ta'ala istiqomah berjalan di atas jalannya. Dan nikmat Allah juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah kita dipertemukan dengan salah satu bulan yang mulia. Kita dipertemukan dengan salah satu bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Bahkan kita dipertemukan dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, di mana bulan Dzulhijjah punya kemuliaan, punya keutamaan yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kitab Sahih Bukhari. Yakni hari yang ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang al-amalu salihu fihinna, yang amalan-amalan salih jika dilakukan pada hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyamil asyar, dari hari-hari yang 10 ini, yakni tanggal 1 hingga tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Para sahabat sampai bertanya, tidak juga jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga jihad. Artinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melakukan amal salih pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, bahkan jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Makanya sangat dianjurkan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak amal salih. Makanya sampai Imam Nawawi nanti kalau kita istiqomah mempelajari kitab Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam bab anjuran puasa di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena amalan salih di siang hari itu lebih dicintai oleh Allah, bahkan sampai dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Makanya kita sangat dianjurkan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah memperbanyak zikir, ya, seperti takbir, tahmid, tahlil, khususnya takbir, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Bahkan
Ada di antara ulama yang menyebutkan apa perbedaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari yang pertama yang terakhir di bulan Ramadan. Mereka menyebutkan kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu di siangnya. Kemuliaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu malamnya dengan adanya Lailatul Qadar. Sehingga ketika kita dipertemukan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ini kesempatan yang besar. Jangan sampai kita tidak mengisinya dengan ketaatan amal salih kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana bertepatan dengan wukufnya kaum muslimin di Arafah, kita dianjurkan untuk puasa Arafah yang kebaikannya bisa menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Puasa sehari, dosa 2 tahun diampuni. Jadi puasa sehari, dosa 2 tahun diampuni. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram sehari, tapi dosanya setahun diampuni. Tapi puasa Arafah sehari, dosanya 2 tahun diampuni. Maka sampai para sahabiah, kalau dengan puasa-puasa sunnah yang mengangkat seperti ini itu anak-anaknya juga diajak puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi anak-anaknya diajak puasa. Yusawwimahum. Jadi mereka membuat anak-anak mereka puasa. Ketika rewel minta makanan, maka dikasih mainan. Kalau sudah masuknya waktu buka, baru mereka diberikan makanan untuk berbuka. Jadi seperti itu. Maka ini nikmat. Belum tahu tahun depan kita ketemu dengan bulan Dzulhijjah sebagaimana tahun ini kita dipertemukan. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya syukur kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita melanjutkan membahas kitab Az-Zuhd dari kitab Riyadhis Shalihin. Hadis yang ke-9 yang kemarin sempat kita bacakan lafaz hadisnya. Kita akan ulangi, kemudian kita mengambil pelajarannya. Yakni hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Harratin bil Madinah. Di Harrah. Harrah itu bukit bebatuan yang berwarna hitam di Madinah. Fastaqbalana Uhudun, maka Uhud menghadap ke arah kita. Uhud menghadap ke arah kita, atau kita menghadap ke arah Uhud. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar wa Abu Dzar, aku katakan labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilan wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yasuruni anna indi mithla Uhudin hadza dhahaban. Ma yasuruni, tidak menyenangkanku, tidak membuatku senang. Anna indi mithla Uhudin hadza dhahaban, bahwa aku memiliki semisal bukit Uhud ini emas. Enggak. Itu enggak membuatku senang. Enggak membuatku senang. Ma yasurni anna indi mithla Uhudin hadza dhahaban. Tidak membuatku senang aku memiliki semisal gunung Uhud ini emas. Tamdi alayya thalathatu ayyam. Kemudian berlalu 3 hari. Wa indi minhu dinar. Sedangkan aku memiliki 1 dinar saja. Itu enggak buatku senang. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan menyimpan emas itu di sisinya. Kecuali 1 dinar, illa syai'un arsuduhu lidaini, kecuali sesuatu yang aku jaga untuk bayar utang. Kecuali yang aku jaga untuk bayar utang. Ila an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali aku katakan dengannya ya untuk hamba Allah yang ini itu dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kanan, ke kiri, kemudian ke belakang. Tsumma sara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu berjalan. Faqala, kemudian setelah itu Nabi bersabda, Innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya
Orang-orang yang paling banyak, mereka nanti orang-orang yang paling sedikit dalam kehidupan akhir. Jadi orang-orang yang dalam kehidupan dunianya bergelimang dengan harta, mereka nanti dalam kehidupan akhir menjadi orang yang paling sedikit. Jika harta mereka itu tidak digunakan untuk ketaatan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Illa man qala bil mal, kecuali siapa yang mengatakan dengan hartanya itu hakadha wa hakadha wa hakadha, ini untuk yang ini, untuk yang ini, sambil mengarahkan ke arah kanan, kiri dan ke belakang. Wa qalilum mahum, dan mereka seperti itu sedikit. Karena kebanyakan orang itu cinta dunia, mencintai apa yang ada di sisi mereka. Makanya di sini sebenarnya letak dari ujian keimanan. Tsumma qala li, kemudian beliau bersabda kepadaku, maka anak, kamu tetap di tempatmu. La tabrah hatta atiyaka. Kamu jangan beranjak hingga aku yang mendatangimu. Tsumma talaqa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak, pergi fi sawadil lail, dalam kegelapan malam, hatta tawarah, hingga beliau tidak kelihatan, menjauh. Fa sami'tu sautan, kemudian aku mendengarkan suara. Qad irtafa'a, dan suara itu meninggi. Fatakhawwaftu ayyakuna ahadun arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku khawatir ada seseorang yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi. Faratu an atiyahu, dan aku ingin mendatangi beliau. Fadzakartu qaulahu, tapi aku ingat sabda beliau, la tabrah, kamu jangan beranjak, hatta atiyaka, sampai aku sendiri yang mendatangimu. Kemudian falam abrah hatta atani, aku akhirnya pun tidak beranjak sampai beliau mendatangiku. Fakultu, aku katakan kepada beliau, laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu, aku mendengarkan suara wahai Rasulullah dan aku khawatir. Fadzakartu lahu, kemudian aku ceritakan apa yang tadi aku dengarkan. Faqala, maka Nabi bersabda, wahal sami'tahu, engkau mendengarnya? Aku katakan iya. Kemudian Nabi bersabda, dzaka Jibril atani, tadi Jibril mendatangiku. Kemudian dia berkata, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa dari umatmu yang mati, man mata, siapa yang mati min ummatika, dari umatmu, la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Aku katakan, wa in zana wa in saraka, sampai pun dia zina, sampai pun dia mencuri, apakah dia masuk surga? Nabi bersabda, wa in zana wa in saraka, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, tapi kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Khawas sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, kalau istilah orang sekarang itu, dengan para sahabat itu biasa. Enggak seperti seorang raja kepada bawahannya, kepada menterinya misalkan. Kalau jalan harus nunduk, harus dingkluk, ya bahasa Jawanya. Jadi ketika lewat harus nunduk. Enggak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasa. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa, tidak meninggikan diri beliau di hadapan mereka. Seperti kisah ini, bagaimana beliau bersama dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang adab yang baik dari Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usahanya untuk senantiasa selamat dari segala yang dibenci oleh Nabi. Ya, bagaimana Abu Dzar ketika dipanggil, ya Badar, labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Adab, ya, jadi adabnya Abu Dzar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika diperintahkan, maka anak, kamu tetap di tempatmu, la tabrah hatta atiyaka, kamu jangan beranjak sebelum aku mendatangi. Dia ingat betul pesan itu, maka dia tidak beranjak sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Dan kalau kita lihat sirahnya Abu Dzar, kita akan dapati bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala senantiasa mencari ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam satu momen
ketika dia ketinggalan perang Tabuk, dia nyusul sendirian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'alla Abu Dzar, itu jangan-jangan Abu Dzar dia datang sendirian. Dia nanti juga akan dibangkitkan dalam kehidupan akhir sendirian. Kemuliaan daripada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala. Orangnya kuat. Jadi orangnya kuat, keteguhannya sangat kuat. Kemudian hadis ini menunjukkan kebolehan menjaga harta milik orang yang hutang untuk membayarkan hutang. Jadi harta boleh disimpan untuk membayar hutang. Jadi harta disimpan untuk membayar hutang. Ini yang utama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya untuk menunaikan hutang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga harta dalam rangka menunaikan hutang. Maka sebenarnya hutang itu seharusnya kita tinggalkan. Sebaiknya kita tinggalkan. Kalau bisa tidak hutang, jangan hutang. Kecuali dalam kondisi mendesak. Kalau tidak makan maka akan mati. Nah itu baru hutang. Bukan untuk kebutuhan yang sekunder, apalagi untuk kebutuhan tersier, bukan. Tapi untuk kebutuhan primer. Kalau nggak bisa dengan hutang, kecuali dengan hutang maka tidak jadi masalah. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, apalagi tersier, sebaiknya tidak hutang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini jaga hartanya untuk bayar hutang? Ya, diutamakan itu. Bahkan lebih didahulukan daripada sedekah yang sunnah. Bahkan lebih didahulukan daripada sedekah yang sunnah. Apakah ada sedekah yang wajib? Ada. Menginfaki anak istri itu wajib. Memberikan nafkah kepada anak istri itu wajib. Itu adalah sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang sunnah, ya misalkan seperti sekarang mau ngasih donasi untuk masjid atau mau berkurban. Ketentuan dalam syariat bolehnya seseorang berkurban itu ketika nafkah untuk anak istri terpenuhi, kemudian ada kelebihan harta yang dia miliki untuk membeli seekor kambing misalkan. Baru boleh dia berkurban. Tapi kalau dia tidak punya harta untuk beli kambing karena harus memenuhi kebutuhan anak istri atau memenuhi kebutuhan anak istri tapi kelebihannya hanya separuh untuk beli kambing, maka nggak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Banyak ulama menyebutkan sunnah wajibah, sunnah yang diwajibkan. Jadi nggak ada kewajiban. Tapi kalau misalkan dia kewajiban menafkahi anak istrinya atau ibu yang ada di rumahnya misalkan, atau saudarinya ada di rumahnya misalkan, kemudian masih ada kelebihan pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari-hari tasyrik, kelebihan harta yang dia bisa berikan seekor kambing untuk dia kurbankan misalkan, maka wajib bagi dia berkurban. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih mendahulukan menunaikan hutang daripada sedekah yang sunnah. Apalagi kalau berkaitan dengan kehidupan alam barzah, seseorang bisa tertahan, ya kan, tidak mendapatkan ujian, jadi tidak ditanya oleh malaikat penjaga kubur selama hutangnya belum ditunaikan, belum dituntaskan. Sehingga seharusnya dia segera mendapatkan nikmat kubur, gara-gara hutang akhirnya dia tertahan. Kasihan. Kita kan sangat dianjurkan kalau ada yang meninggal, hendaklah segera kita urusi jenazahnya, kemudian segera kita makamkan. Agar jika dia baik, maka kebaikan itu disegerakan. Tapi ada amalan yang menjadi sebab kebaikan dia tidak disegerakan, yaitu karena hutang. Bahkan ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku mati di jihad, di medan pertempuran seperti ini, di manakah tempatku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di surga. Kemudian orang itu berpaling, beberapa saat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana orang tadi yang bertanya kecuali hutang?" Sampaikan kecuali hutang. Seharusnya setelah dia mati syahid fisabilillah, dia bisa segera ruhnya masuk ke tembolok burung-burung hijau di surga, tapi dengan sebab hutang dia tertahan. Seharusnya dia segera mendapatkan nikmat alam barzah, tapi dengan sebab hutang maka dia tertahan. Makanya hutang harus segera didahulukan. Makanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beritahukan kepada kita boleh menahan uang dalam rangka berhutang. Menahan uang dalam rangka membayar hutang. Atau membayarkan hutangnya orang yang lain.
yang dia itu sangat membutuhkan. Lebih didahulukan daripada sedekah yang sunnah. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala dan tidak menyimpan harta. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, "Ma yasuruni anna indi mithla hadza ukhudin dzaban." Aku tidak senang, tidak bahagia semisal aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini. Kecuali berlalu bagiku 3 hari, hanya aku simpan sedikit saja, ya kan? Syai'un yasir, sesuatu yang sedikit untuk digunakan membayar hutang atau membayarkan hutangnya seseorang. Ya. Jadi kalau kita punya harta, hendaklah kita infakkan di jalan Allah Ta'ala dan tidak menyimpannya. Karena harta sebenarnya itu adalah harta yang kita gunakan untuk ketaatan, harta yang kita gunakan untuk ketaatan, harta yang kita makan. Adapun yang kita simpan itu bukan harta kita, tetapi itu adalah harta warisan. Karena kalau kita mati maka harta itu akan diwariskan. Harta kita sebenarnya adalah yang kita infakkan untuk diri kita sendiri. Kita beli makanan, akhirnya kita bisa punya energi, kemudian kita bekerja dalam rangka ibadah, kemudian kita punya energi, kemudian kita sholat, kemudian kita punya energi, kemudian kita menghadiri pengajian, mencari ilmu dan lain sebagainya. Itu harta kita yang sebenarnya, yang kita infakkan untuk anak istri, yang kita infakkan untuk ibu kita ketika bapak kita sudah meninggal misalkan, yang kita infakkan di jalan Allah untuk masjid dan lain sebagainya. Jadi anjuran untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala, karena itulah harta kita yang sebenarnya yang akan kita bawa mati. Kemudian kebolehan seseorang menjuluki dirinya untuk maksud yang benar, dimanapun yang lebih masyhur dari nama aslinya. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, nama aslinya itu adalah Jundub bin Junadah, tapi tidak seberapa masyhur dengan nama kunyahnya beliau. Ya, tapi di beberapa riwayat hadis disebutkan diriwayatkan dari Jundub bin Junadah. Yang dimaksud itu adalah sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memanggil Abu Dzar bukan dengan ya Jundub, tidak, tetapi ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Menunjukkan boleh seseorang menjuluki dengan nama kunyahnya yang lebih masyhur, dan ini sudah masyhur dilakukan dari pada masa dulu hingga masa sekarang. Kemudian pelajaran berikutnya, wajib melaksanakan dan teguh di atas perintah daripada menyelisihinya walaupun masuk akal. Bagaimana Abu Dzar dalam hadis ini? Dia teguh di atas ucapannya Nabi, maka anak la tabro hatta atiyaka, kamu tetap di tempatmu, jangan beranjak hingga aku yang mendatangimu. Menyelisih perkataan Nabi ketika itu lebih masuk akal. Apa masuk akalnya? Abu Dzar khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena apa-apa karena ada suara yang meninggi, melengking. Abu Dzar khawatir pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk akal. Tetapi melaksanakan dan teguh di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tetap di tempatmu sampai aku yang mendatangimu. Ini harus didahulukan daripada menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun masuk akal dan tidak ada kejelasan mafsadah. Kan ketika itu Abu Dzar enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia betul-betul diganggu, disakiti orang. Beda kalau misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul diganggu dan disakiti orang, maka ketika itu beda kasusnya. Tetapi ketika itu Abu Dzar enggak jelas apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul disakiti atau tidak. Jadi tidak jelas apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul disakiti atau tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul disakiti, maka dia harus membantu, harus menyelisih perkataannya Nabi ketika itu. Tetapi karena tidak jelas apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul disakiti atau tidak, maka melaksanakan dan teguh di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan walaupun menyelisihinya. Harus didahulukan daripada menyelisihinya walaupun itu masuk akal. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya peristiwa yang sangat sepele tetapi ada pelajaran yang tersirat sangat dalam. Ya. Jadi antara mendahulukan perintah Nabi, teguh di atas perintah Nabi, atau menyelisih perkataannya Nabi. Ternyata yang harus dilakukan adalah tetap teguh di atas perintahnya Nabi. Makanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala dan Rasulnya itu mutlak.
Mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulnya mutlak, sampai pun nggak masuk akal. Seperti kasus di sini kan nggak masuk akal. Kamu tetap di tempatmu sampai aku yang mendatangimu. Kan nggak masuk akal. Ada suara yang melengking, bisa saja itu menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, melukai Nabi. Kan nggak masuk akal. Tapi karena Nabi SAW memerintahkan seperti itu, ya sudah, kita harus dengar dan taat. Nah, agama itu sama seperti itu. Meskipun nggak masuk akal. Saya sering berikan contoh. Dalam hadis-hadis yang masyhur mengatakan bahwa orang kalau berada di alam kubur nanti akan didudukkan. Coba para jamaah praktek masuk ke liang lahat, kemudian ditutup papan. Kira-kira bisa duduk enggak? Nggak akan bisa. Karena papan itu ditutup, ya kan, dalam kondisi menempel di jasad orang yang meninggal dunia. Sehingga sangat tidak mungkin orang yang mati jasadnya ditaruh di dalam liang lahat, dia bisa duduk, nggak bisa. Tapi hadis-hadis menjelaskan fa'ajlasahu, maka kedua malaikat penjaga kubur itu mendudukkannya. Makanya di sini yang harus kita dahulukan itu adalah iman kepada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun nggak masuk akal. Jadi sampai pun tidak masuk akal. Sama seperti kasus di sini. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, nggak masuk akal. Tetapi karena itu perintah, maka harus teguh di atas perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pelajaran berikutnya, karakternya para sahabat, tidak menyelisih Nabi dan senantiasa memenuhi seruannya. Tidak menyelisih Nabi dan senantiasa memenuhi seruannya. Pokoknya apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sami'na wa ata'na. Mereka dengar, kami dengar dan kami taat. Kalau istilahnya orang-orang Jawa itu wis pokoknya nurut apa jarine Kanjeng Nabi. Jadi seperti itu. Kecuali kalau ada sesuatu yang enggak masuk akal. Para sahabat bertanya, contoh 2 kasus. Pada saat mau memosisikan pasukan di perang Badar, ketika itu sumur Badar berada di depannya para sahabat. Ada seorang sahabat yang bertanya, ada dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, silakan para jemaah buka kisah perang Badar. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ini wahyu ataukah strategi? Nabi SAW bersabda, ini strategi, ini perang. Maka sahabat ini akhirnya berkata, wahai Rasulullah, kalau kita meletakkan di sini kita akan lemah. Tapi buat pasukan ini lebih maju, posisikan sumur Badar di belakang kita. Posisikan sumur Badar di belakang pasukan kita. Akhirnya Nabi SAW pun mengikuti pendapat sahabat itu. Akhirnya posisinya maju dan sumur Badar berada di belakangnya kaum muslimin. Sehingga sumur Badar dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika pasukan kafir datang, mereka kecelik. Karena apa? Mendapati sumur Badar sudah dikuasai kaum muslimin. Semalam mereka tidak bisa tidur karena hujan deras lebat. Kemudian mereka tidak menampung air. Kemudian ketika mereka datang ke sana, sumur Badar sudah dikuasai kaum muslimin. Itu salah satu faktor, dan kalau menurut logikanya manusia yang membuat mereka kalah. Tapi tentunya karena pertolongan Allah Ta'ala yang utama, yang pertama. Itu yang pertama. Kasus yang kedua adalah pada saat perang Khaybar. Nabi SAW menetapkan pasukan untuk berkemah bermalam di dekat benteng Khaybar. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ini strategi ataukah wahyu? Baru Nabi mengatakan strategi. Akhirnya sahabat ini memberikan masukan, kalau kita dekat benteng Khaybar, mendirikan tenda bermalam di sana, kita akan mudah menjadi sasaran tembak. Akhirnya diputuskan, kemah pun dibuat mundur lebih ke belakang. Nah seperti itu, para sahabat itu nggak pernah menyelisih Nabi, kecuali pada perkara-perkara yang menurut mereka nggak masuk akal. Mereka tanya dulu, wahai Rasulullah, ini wahyu ataukah ra'yu? Ini apakah wahyu ataukah pendapat? Barulah kemudian para sahabat memberikan masukan. Contoh juga seperti perang Khandaq. Salman radhiyallahu anhu kemudian memberikan masukan, kami wahai Rasulullah, orang-orang Persia, kalau kami dikepung maka kami akan buat parit. Akhirnya Nabi SAW mengikuti pendapatnya Salman radhiyallahu ta'ala. Tetapi secara umum para sahabat itu mesti mengikuti apapun yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian pelajaran berikutnya, kebolehan menggunakan qarinah, indikator, di mana pada peristiwa ini Abu Dzar
bersikap ketika mendengarkan suara. Loh, ini kok ada suara meninggi, jangan-jangan ada apa-apa. Nah, seperti itu. Itu qarinah namanya, itu indikator. Itu namanya qarinah, itu namanya indikator. Jadi bersikap ketika mendengarkan suara. Tapi Abu Dzar mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia nggak berani beranjak. Tapi Nabi tadi melarang saya untuk beranjak. Ya sudah, saya nggak boleh beranjak. Ya sudah, nggak boleh beranjak. Nah, seperti itu. Boleh menggunakan qarinah indikator dalam menyikapi sesuatu. Tapi tidak segera memutuskan kecuali ketika sudah jelas. Ya, apalagi kalau sudah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tetap di tempatmu, jangan beranjak. Demikian juga kebolehan seorang murid bertanya kepada sang guru mengenai faedah ilmiah. Disampaikan tadi dalam hadis bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Ada apa? Atau di akhir hadis ini Abu Dzar mengatakan wa in zana wa in saraqa. Walaupun orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, itu dia tidak zina, tidak mencuri, apa dia juga akan masuk surga? Iya. Walaupun dia berzina dan mencuri, selama dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Ini di yang akhir ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, ya, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Siapa yang mati dari umatmu selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Kemudian Abu Dzar cross check, walaupun dia mencuri dan dia berzina. Ini menunjukkan bolehnya seorang murid bertanya kepada sang guru untuk mengetahui faedah ilmiah. Atau murojaah, yang kedua, kebolehan seorang murid murojaah suatu masalah kepada sang guru untuk menghilangkan keraguan. Ya, ini dalam rangka menghilangkan keraguan. Tetapi pelajaran berikutnya tidak boleh mendesak, tidak boleh ngengkel. Mendesak itu bahasa Indonesianya dari al-ilhah, bahasa Jawanya ngengkel atau nyeyel ketika murojaah. Ya, kepada seorang guru tidak boleh seperti itu. Maka jika demikian, dia boleh diingatkan. Nah, dari hadis ini pelajaran berikutnya, pelaku dosa besar tidak terhitung kafir. Orang yang zina, orang yang mencuri, dia tidak terhitung kafir. Karena tidak terhitung kafir, maka tidak boleh dibunuh. Ya, kecuali dengan ketetapan syariat. Ada orang yang mencuri, kemudian saking geramnya akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Nah, itu dosa, yang bakarnya dosa. Ya, orang zina tapi dia muhson boleh. Tapi yang menerapkan ketetapan itu adalah waliul amr, bukan setiap orang. Bukan setiap orang. Dia harus dirajam. Yang menegakkan itu adalah waliul amr, bukan setiap orang. Tapi yang jelas dalam hadis ini pelaku dosa besar tidak terhitung kafir. Karena apa? Walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, tapi kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia nanti akan dakhalal jannah, akan masuk surga. Hanya akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dijelaskan, ya, dijelaskan perihal syafaatnya orang-orang beriman. Orang beriman itu nanti bisa memberikan syafaat pembelaan kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah ngaji bareng, pernah sholat bareng, kelihatan melakukan ketaatan bersama, ya kan, haji bareng dan lain sebagainya, bisa. Ya, ada di antara mereka yang sudah tersentuh hingga betisnya, hingga lututnya, kemudian ditarik oleh sahabat-sahabatnya dari kalangan orang-orang beriman. Ya, demikian juga orang yang dalam dadanya ada kebaikan walaupun seberat dzarrah, tauhid seberat dzarrah, dia akan dikeluarkan. Ya, nah, jadi ini menguatkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, yang kekal dalam neraka itulah yang kafir. Orang kafir itu yang nanti akan kekal di dalam neraka, nggak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya, sekaligus pelajaran ini membantah keyakinan orang-orang Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Ya, yang mengikuti pendapat seperti ini seperti orang-orang ISIS, ya, dulunya Al-Qaeda, ini yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pemikiran Khawarij. Pelajaran berikutnya, dalam hadis ini ada bantahan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan syahadah turun sebelum adanya sholat fardu. Tidak. Jadi dalam hadis ada bantahan bahwa hadis tentang keutamaan syahadah turun sebelum adanya sholat fardu, sebelum adanya perintah dan larangan.
Tetapi setelahnya pun ada. Contohnya di sini. Hadis ini muttafaq alaih Bukhari Muslim, menunjukkan bahwa hadis yang menjelaskan keutamaan syahadah ada yang turun setelah perintah dan larangan. Contohnya di sini. Ini sekaligus membantah pendapatnya orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Jadi orang-orang Khawarij berpendapat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan tauhid syahadat itu turun sebelum perintah dan larangan, yakni pada periode Mekah. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan syahadah itu juga, hadis tentang keutamaan syahadah itu juga turun pada periode Madinah. Ini kan peristiwanya di Uhud. Peristiwanya di Uhud. Ketika Nabi SAW berada di Madinah bersama dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu datang kesekian kalinya ketika Nabi SAW sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hadis ini membantah keyakinan orang-orang Khawarij bahwa hadis yang menjelaskan keutamaan syahadah tauhid itu turun sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadis ini membantah karena hadis ini peristiwanya di Madinah. Kemudian pelajaran berikutnya, sunnah adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Jadi sunnah adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Tetapi dia adalah wahyu yang tidak dibacakan. Maksudnya di sini adalah yang lafadznya dari Nabi, tetapi maknanya dari Allah Ta'ala. Ya, ini sabdanya. Ya, dzaka Jibril atani, tadi Jibril mendatangiku dan Jibril mengatakan, man mata min ummatika, siapa dari umatmu yang mati tidak menyekutukan Allah dengan satu pun, dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa hadis Nabi, sunnah Nabi itu ya wahyu. Hanya saja lafaz dari Nabi maknanya dari Allah Ta'ala. Jadi bedanya antara hadis hadis ya kan dengan hadis qudsi, demikian juga dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis qudsi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah. Hadis pun sama. Hadis pun sama. Tetapi bedanya antara hadis qudsi dengan hadis apa? Kalau hadis qudsi, Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ya, dan tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an karena tidak ada perintah untuk dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pelajaran dari hadis ini wajib menjadikan khabar ahad yang sahih sebagai dalil hukum syariat dan akidah. Sekaligus ini membantah keyakinan orang Mu'tazilah. Keyakinan orang Mu'tazilah berpendapat bahwa khabar ahad bukan dalil dalam masalah akidah. Makanya mereka tidak mengimani peristiwa-peristiwa yang nanti akan mendahului peristiwa hari kiamat. Dajjal mereka enggak mengimani, Imam Mahdi mereka enggak mengimani karena semuanya khabar ahad. Demikian juga dengan peristiwa alam barzah, mereka tidak mengimani karena khobarnya ahad. Ya, khobar ahad itu apa? Khobar ahad itu adalah hadis yang perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Perawinya antara 1 sampai 10 di setiap tingkatannya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai perawi yang terakhir, ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lain sebagainya, Imam Nasai. Perawinya tidak sampai 10. Ya. Nah, mereka berpendapat bahwa khabar ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Jadi ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah dan pemikiran ini sempat menyebar di satu organisasi ya gerakan ya, yang gerakan itu sekarang sudah dibubarkan. Saya dulu pernah berada di sana sampai akhirnya keluar gara-gara khabar ahad ini. Dan hadis-hadis tentang masalah siksa kubur, nikmat kubur, peristiwa alam kubur itu kebanyakan khabar ahad. Jadi kebanyakan khabar ahad. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa
Khabar ahad adalah dalil dalam masalah akidah dan syariat. Kenapa? Karena yang meriwayatkan cuma Abu Dzar. Yang meriwayatkan cuma Abu Dzar. Yang ketika itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Dzar, tidak ada lagi yang lainnya. Tetapi Abu Dzar meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man mata min ummatika la yusyrikuna billahi syai'a dakhala jannah." Siapa yang dari umatmu yang mati tidak menyekutukan Allah Ta'ala, dia akan masuk surga. Jadi mati tidak menyekutukan Allah Ta'ala, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah khabar ahad, karena perawinya hanya Abu Dzar ketika itu, tidak ada lagi sahabat yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa khabar ahad itu adalah dalil dalam masalah akidah. Dan ada ulama yang mengatakan, sekiranya khabar ahad itu bukan dalil dalam masalah akidah, maka banyak permasalahan akidah yang kita tolak. Khususnya hadis-hadis tentang kehidupan alam barzakh, hadis-hadis tentang kehidupan alam akhirat, ya, dan lain sebagainya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-11, yang ke-10 semakna. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dabat," sekiranya bagiku aku memiliki semisal Uhud emas, lasarani alla tamuru alayya thalathu layalin. Aku benar-benar senang dia tidak sampai 3 hari habis dibagikan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka nyimpan harta. Beda dengan kita. Ya, silakan dicek di tabungannya ada berapa. Ya, silakan cek di tabungan kita ada berapa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku memiliki semisal Uhud emas, ya, benar-benar aku senang tidak akan sampai 3 hari, 3 malam, ya, aku punya satu saja kecuali aku jaga untuk bayar hutang. Jadi dijaga untuk bayar hutang, disimpan untuk bayar hutang. Kalau suatu ketika dalam kondisi yang sangat terpaksa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal masih punya utang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah punya utang, ya, dengan seorang Yahudi kalau tidak salah. Nah, ini para jamaah menunjukkan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pelajarannya tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya. Pada prinsipnya, kedua hadis ini menjelaskan bagaimana kezuhudan Nabi, bagaimana hatinya tidak tertambat dengan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau misalkan di tangannya ada dunia. Ya, kalau kita boleh di tangan kita ada dunia, tapi jangan sampai dunia kita itu berada dalam hati kita. Biarkan di tangan kita, tapi jangan sampai ada di hati kita. Sehingga ketika dia hilang, maka hati kita tidak terluka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya agar kita bisa meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kejutan beliau, agar kita bisa meniru para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perihal kezuhudan mereka, perihal ketaatan mereka, agar kita dikumpulkan bersama beliau dan para sahabatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.